Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa hari raya ya guys, kita lagi masak opor ayam. Jadi ini adalah bumbu opor ayam ya guys. Jadi aku telat videonya. Bumbu-bumbunya itu gampang banget ya guys, bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe, ada ketumbar, ada lengkuas, kemudian ada 2 batang serai, kemudian ada pala, ada jinten, kemudian ada kunyit, kayu manis, ada cengkeh, ada cabai. Berhubung di sini banyak anak kecil, jadi di sini aku nggak pakai cabai ya biar nggak pedas. Kapulaga, ketumbar. Nah itu tadi bahan-bahannya ya guys ya. Ditumis di atas minyak sedikit. Dan kalau sudah hangat tinggal masukkan bumbunya. Untuk takarannya sendiri bisa menyesuaikan ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak sedikit karena tadi saya minyaknya terlalu sedikit ya. Bawang merah sekitar 10 siung ya, bawang putih 8 siung, kunyit 2 ruas tangan, kemudian ada lengkuas sejempol kaki 2 biji ya, kemudian ada pala 1, jahe juga sedikit aja ya, jinten ada, ketumbar itu secukupnya aja sesuai selera deh kalau menurut aku. Ini adalah bumbu yang saya sudah haluskan, sudah saya blender. Untuk ayamnya sekitar 2 kilo ya guys ya. Saya sudah menyiapkan ayam sekitar 2 kilo aja, bumbunya segini. Ini sudah saya masukkan serainya, 2 batang serai, dan jangan lupa berikan daun jeruk dan daun salam ya guys ya. Kalau nggak ada ya segini aja udah cukup. Dan bahan utamanya itu ayam, kemudian ada santan yang pastinya ya. Ada santan juga. Nah tumis hingga harum. Jadi karena ini banyak air, jadi kita keringkan airnya sambil manis ini sampai harum. Bumbu-bumbunya itu gampang banget ya guys. Bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe, ada ketumbar, ada lengkuas, kemudian ada 2 batang serai, kemudian ada pala, ada jinten, kemudian ada kunyit, kayu manis, ada cengkeh, ada cabai, kapulaga, ketumbar. Nah itu tadi bahan-bahannya ya guys ya. Ditumis di atas minyak sedikit, dan kalau sudah hangat tinggal masukkan bumbunya. Untuk takarannya sendiri bisa menyesuaikan ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak sedikit karena tadi saya minyaknya terlalu sedikit ya. Bawang merah sekitar 10 siung ya, bawang putih 8 siung, kunyit 2 ruas tangan, kemudian ada lengkuas sejempol kaki 2 biji ya, kemudian ada pala 1, jahe juga sedikit aja ya, jinten ada, ketumbar itu secukupnya aja sesuai selera deh kalau menurut aku. Ini adalah bumbu yang saya sudah haluskan, sudah saya blender. Untuk ayamnya sekitar 2 kilo ya guys ya. Saya sudah menyiapkan ayam sekitar 2 kilo aja, bumbunya segini. Ini sudah saya masukkan serainya, 2 batang serai, dan jangan lupa berikan daun jeruk dan daun salam ya guys ya. Kalau nggak ada ya segini aja udah cukup. Dan bahan utamanya itu ayam, kemudian ada santan yang pastinya ya. Ada santan juga. Nah tumis hingga harum. Jadi karena ini banyak air, jadi kita keringkan airnya sambil manis ini sampai harum. Ya guys ya, ayamnya sudah saya rebus. Ini ayamnya 1 tapi beratnya sekitar 2 kilo ya guys ya. Sudah saya rebus sebentar dan saya buang airnya. Nah jadi ini tinggal dimasukin aja ke tumisan tadi ya. Kita tutup sebentar. Kalau tumisannya udah masak baru kita masukin ayamnya.
aduk sampai kering dan wangi ya. Atau kalau teman-teman nggak mau rempong ya, jadi saya ada bumbu instan yang bisa teman-teman jadikan rekomendasi juga ya. Jadi di sini ada bumbu mawar merah ya. Di sini ada tulisan sejak 1967 ya guys ya. Oke, sebentar kita matikan dulu, saya akan menjelaskan tentang bumbu. Jadi guys, ini adalah bumbu instan opor ya. Di sini sejak tahun 1967. Jadi ini udah familiar banget ya untuk digunakan oleh ibu-ibu di dapur dalam memasak menu masakan ayam opor ya guys ya. Di sini sudah berlabel halal dan pastinya sudah ber-BPOM ya guys ya. Jadi aman banget untuk dikonsumsi. Nah, ini diproduksi di Jalan Mayor Ruslan, Palembang ya guys ya. Jadi ini produksi di Palembang ya guys ya. Mawar tunggal utama namanya. Ya, beratnya itu sekitar 40 gram ya guys ya. Bungkusnya seperti ini, sudah saya pakai separuh ya. Karena saya sudah ada bumbu yang sudah disiapkan, bumbu mentahnya, jadi saya sedikit saja menggunakan ini sebagai bahan tambahan saja. Nah, kemudian yang di belakangnya ini untuk bumbu mawar merah ini sendiri sebenarnya banyak varian ya guys ya, bukan cuman opor aja. Jadi ini tuh ada rendang merah juga, ada rendang hitam ya. Kemudian ada kari biasa, kari spesial, opor, soto, lontong, ada juga sambal goreng, sop, tekwan model ya. Kalau di Palembang tuh ada yang namanya tekwan model. Kemudian ada malbi atau semur ya. Kemudian ada bumbu nasi kebuli, ketumbar halus, lada bubuk. Jadi produk mawar merah ini banyak ya, nggak hanya opor. Jadi itulah tadi ya guys ya, bahan-bahan bumbu-bumbu instan ya. Jadi bunda-bunda semua nggak perlu repot dalam memasak daging ataupun ayam ya guys ya. Kalau nggak bisa susah numbuk atau nggak ada blender atau kesulitan harus mengumpulkan barang-barangnya guys ya. Jadi bumbu instan ini sangat gampang sekali guys ya, ditemukan di warung-warung ataupun di supermarket ya. Jadi kalian tinggal tambahkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tinggal kalian tumis dan tambahkan santannya aja guys. Kemudian berikan air sedikit dan kaldu bubuk, yaitu udah enak banget ya. Nah, untuk ingredientsnya sendiri ya, saya akan bacakan di sini ya, bisa teman-teman lihat semua. Di sini sudah ada ketumbar, cabai, adas, jinten, jahe, kunyit, kemudian ada pala, ada kayu manis, ada pekak, ada bunga pala, ada cengkeh, lada, dan kapulaga guys. Jadi ini sudah sangat lengkap ya guys ya. Jadi yang nggak ada tuh hanyalah bawang merah, bawang putih, dan santan ya guys ya. Jadi kalian sebelum menggunakan bumbu ini, ada baiknya kalian menyiapkan bawang merah dan bawang putih ya. Kemudian kalian iris-iris, tumis dahulu, baru kemudian masukkan bumbu ini, dan lalu kemudian dimasukkan lagi santan dan ayam ataupun daging ya guys ya. Sana penyajiannya seperti itu ya guys ya, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum ya. Kemudian masukkan daging ya, kemudian masukkan bahan, kemudian aduk dan tutup sampai daging berubah warna atau masak ya. Kemudian baru masukkan santan hingga merata dan didihkan sampai kental dan daging hingga masak ya. Kemudian hidangkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nggak jauh beda dengan saran penyajian dari produk ini ya. Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu instan seperti ini ya guys ya, tapi berhubung saya nggak menggunakan ini seutuhnya, jadi saya pakai sedikit aja karena bahan-bahan yang di rumah juga sudah cukup lengkap ya. Jadi saya menggunakan ini sedikit aja. Aduk-aduk sampai kering dan wangi ya. Atau kalau teman-teman nggak mau rempong ya, jadi saya ada bumbu instan yang bisa teman-teman jadikan rekomendasi juga ya. Jadi di sini ada bumbu mawar merah ya. Di sini ada tulisan sejak 1967 ya guys ya. Oke, sebentar kita matikan dulu, saya akan menjelaskan tentang bumbu. Jadi guys, ini adalah bumbu instan opor ya. Di sini sejak tahun 1967. Jadi ini udah familiar banget ya untuk digunakan oleh ibu-ibu di dapur dalam memasak menu masakan ayam opor ya guys ya.
Di sini sudah berlabel halal dan pastinya sudah ber-BPOM ya guys ya. Jadi aman banget untuk dikonsumsi. Nah, ini diproduksi di Jalan Mayor Ruslan, Palembang ya guys ya. Jadi ini produksi di Palembang ya guys ya. Mawar Tunggal Utama namanya. Ya, beratnya itu sekitar 40 gram ya guys ya. Bungkusnya seperti ini, sudah saya pakai separuh ya. Karena saya sudah ada bumbu yang sudah disiapkan, bumbu mentahnya, jadi saya sedikit saja menggunakan ini sebagai bahan tambahan saja. Nah, kemudian yang di belakangnya ini untuk bumbu mawar merah ini sendiri sebenarnya banyak varian ya guys ya, bukan cuman opor aja. Jadi ini tuh ada rendang merah juga, ada rendang hitam ya. Kemudian ada kari biasa, kari spesial, opor, soto, lontong, ada juga sambal goreng, sop, tekwan model ya. Kalau di Palembang tuh ada yang namanya tekwan model. Kemudian ada malbi atau semur ya. Kemudian ada bumbu nasi kebuli, ketumbar halus, lada bubuk. Jadi produk mawar merah ini banyak ya, nggak hanya opor. Jadi itulah tadi ya guys ya. Bahan-bahan bumbu-bumbu instan ya. Jadi bunda-bunda semua nggak perlu repot dalam memasak daging ataupun ayam ya guys ya. Kalau nggak bisa susah numbuk atau nggak ada blender atau kesulitan harus mengumpulkan barang-barangnya guys ya. Jadi bumbu instan ini sangat gampang sekali guys ya, ditemukan di warung-warung ataupun di supermarket ya. Jadi kalian tinggal tambahkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tinggal kalian tumis dan tambahkan santannya aja guys. Kemudian berikan air sedikit dan kaldu bubuk, yaitu udah enak banget ya. Nah, untuk ingredientsnya sendiri ya, saya akan bacakan di sini ya, bisa teman-teman lihat semua. Di sini sudah ada ketumbar, cabai, adas, jinten, jahe, kunyit. Kemudian ada pala, ada kayu manis, ada pekak, ada bunga pala, ada cengkeh, lada, dan kapulaga guys. Jadi ini sudah sangat lengkap ya guys ya. Jadi yang nggak ada tuh hanyalah bawang merah, bawang putih, dan santan ya guys ya. Jadi kalian sebelum menggunakan bumbu ini, ada baiknya kalian menyiapkan bawang merah dan bawang putih ya. Kemudian kalian iris-iris, tumis dahulu, baru kemudian masukkan bumbu ini, dan lalu kemudian dimasukkan lagi santan dan ayam ataupun daging ya guys ya. Cara penyajiannya seperti itu ya guys ya, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum ya, kemudian masukkan daging ya, kemudian masukkan bahan, kemudian aduk dan tutup sampai daging berubah warna atau masak ya, kemudian baru masukkan santan hingga merata dan didihkan sampai kental dan daging hingga masak ya, kemudian hidangkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, nggak jauh beda dengan saran penyajian dari produk ini ya. Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu instan seperti ini ya guys ya, tapi berhubung saya nggak menggunakan ini seutuhnya, jadi saya pakai sedikit aja karena bahan-bahan yang di rumah juga sudah cukup lengkap ya, jadi saya menggunakan ini sedikit aja.
Nah, jadi ini sudah saya siapkan santannya ya guys ya, sekitar 250 atau seperempat ya. Kalau santan ini menurut selera aja ya guys ya. Jadi kalau teman-teman ingin legit lagi, bisa ditambahkan santannya lebih banyak, tidak apa-apa ya, karena sesuai selera aja. Teman-teman, kita tinggal masukkan lagi ya. Begitu juga dengan kuahnya, kalau teman-teman ingin yang lebih berkuah bisa tambahkan ya. Atau kalau kan memang ingin dikeringkan lagi, bisa disatkan lebih kental lagi ya guys ya. Oke guys, simak video ini sampai habis ya.
saat dihidangkan di tuan rumah, guys. Ini bos saya. Wih, mantap guys mukbangnya. Tuh, lihat nasinya, ada sayur juga, guys. Sayurnya ini, guys. Widih, mantap. Terima kasih ya. Oke guys, waktunya kita mencoba masakan ini ya. Sekarang sudah mateng, jadi kita cicipin dulu ya. Nah, ini dia guys, ayamnya saya ambil yang sayap. Dan sedikit nasi ya. Saya hanya mencicipi dulu. Wow. Sudah lepas dari tulang. Pasti ini rasanya enak banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dagingnya lembut, gurih, legit, rasanya juga pas ya. Kita coba lagi. Enak banget guys. Jadi ayamnya itu emang enak ya, lembut, sudah empuk, ditambah bumbunya yang meresap sampai ke dalam. Jadi ini enak banget. Opor ini bisa dimakan oleh semua kalangan ya guys ya, karena ini tuh nggak pedas, jadi gurih aja dia, gurih dari santan dan bumbunya, bumbu rempahnya. Jadi saya kasih penyedap serasa tuh cuman 1 bungkus ya, nggak banyak-banyak ya, karena rasa aslinya tuh udah enak banget. Ayamnya udah habis, tapi nasinya masih ada.
Alhamdulillah habis. Ternyata emang beneran enak ya, padahal waktu masaknya nggak dicicipin loh, tapi rasanya enak. Wah guys, kayaknya kurang guys, jadi nambah lagi ya. Iya dong, aduh, kita habisin nasinya. Kita nambah lagi nih biar lebih mantap makannya guys. Jadi tadi kurang, kita nambah. Oke guys, let's go, kita ke dapur. Nah, ini ayamnya. Akan kita ambil bagian-bagian ayamnya ya guys ya. Akan kita coba lagi. Widih, mantap nih ayamnya nih. Sedikit kuah. Apalagi ya? Nih, segini aja udah cukup nih. Mari kita coba. Kalau aku tuh makannya suka banget sama sambal terasi ya guys ya. Karena opor ini kan nggak pedas ya guys ya. Jadi saya makannya tambah sedikit sambal gitu ya. Ayamnya ini beneran empuk dan gurih banget ya, empuk sampai ke dalam dan bumbunya juga meresap, rasanya itu sampai ke dalam ya, sampai ke dalam dagingnya guys. Enak banget. Dan kalau teman-teman suka sambal terasi ya, ini sebenarnya bisa banget ya dimakan dengan lauk apa aja ya, bisa dijadikan makanan pendamping gitu guys. Jadi kalau misalkan lauk kalian itu nggak pedas, jadi bisa banget nih kalian tambahkan sambal terasi ini. Jadi misalkan kalian tuh masaknya yang nggak pedas ya guys ya, nah bisa banget ditambahkan sambal terasi ini karena ini cocok banget dijadikan bahan makanan pendamping ya guys ya. Misalkan kalian itu lagi makan gulayan seperti ini ya guys ya, nggak pedas, nah kalian bisa banget. Nah, oh ya, ini adalah lalapan ya guys ya, lalapan rebus. Jadi saya tuh enak banget kalau mau makan ada sambal dan ada lalapannya ya guys ya. Jadi enggak hanya daging gitu kan, jadi lengkap, ada lalap ada sambalnya gitu ya. Lalap itu macam-macam guys, ada yang lalap mentah gitu kan ya, ada juga lalap yang sudah direbus seperti ini guys. Kalau lalap mentah itu saya suka banget ya, hampir semua lalap saya suka guys, kayak seperti pete, jengkol, timun, kacang panjang atau buncis, kobis gitu ya, aku suka banget guys. Nah kalau ini kese ya, kalau di daerah aku sini namanya kese ya guys ya. Nah kese ini sendiri keras dia guys kalau nggak direbus. Nah kalau udah direbus dia lembut banget, makanya cocoknya direbus sih kalau yang ini. Nah kembali lagi di sambal tadi guys ya, kita orang Indonesia nih nggak pernah lepas dari yang namanya sambal ya guys ya. Dan sambal Indonesia tuh banyak banget ya guys variannya, dan salah satunya adalah ini guys, sambal terasi ya. Nah sambal terasi ini sendiri kita ada yang jualan di pasar juga, ada yang kita bikin sendiri ya guys, dan bahannya tuh juga gampang banget ya guys ya. Bahannya itu adalah cabai merah keriting dan terasi juga garam ya guys ya. Jadi terasinya itu beli yang sasetan kalau saya ya, jadi tinggal dipanggang aja, habis gitu kalau udah masak jadi tinggal kita giling aja sama cabai keritingnya guys gitu. Saya biasanya ini ditumbuk ya guys ya. Nah itulah tadi sambal terasi ya guys ya. Nah itu mentah ya guys ya, jadi sambalnya nggak ditumis, nggak diapain. Jadi kalau udah ditumbuk cabenya sampai halus, dikasih terasi, dia jadi padat gitu ya. Jadi bisa disimpan di dalam wadah tertutup, bisa ditaruh di kulkas ataupun di udara ruang biasa ya, asal dia tertutup itu awet dan tetap enak banget guys. Dan itu cocok banget untuk dijadikan makanan pendamping seperti makanan opor ayam ini guys, karena opor ayam ini tidak pedas ya. Jadi cocok banget dimakan dengan sambal terasi ini bagi kalian yang suka ya. Bisa ditambah lalap dan sebagainya, itu enak banget. Itu kalau di daerah saya ya guys ya.
Nah, untuk sambal-sambal ini sendiri sebagai pendamping itu sebenarnya banyak ya varian sambal di Indonesia ini banyak banget, ada berapa macam jenis sambal. Orang Indonesia tuh senang banget makan sambal ya, guys ya. Termasuk saya ya. Jadi sambalnya itu macam-macam, ada sambal terasi yang ditumis, kemudian ada sambal cobek, kemudian ada sambal rica-rica, kemudian ada sambal teri, kemudian ada sambal jengkol dan sambal pete gitu ya, sambal pete maksudnya ya. Wah, banyak 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 sekali ya macam-macam, guys ya. Saya hampir lupa gitu. Saya hampir lupa gitu kan nama-nama sambalnya. Meskipun di lidah dan di kehidupan sehari-hari tuh sering banget menemukan sambal-sambal asli Indonesia ya, guys ya. Kayak sambal mata, sambal apalah gitu ya. Saya nggak tahu namanya saking banyaknya ya, tapi sudah familiar banget dengan rasanya gitu, guys ya. Nah, kayaknya aku nih kurang, guys ya, jadi mau nambah lagi. Aduh, nasinya mau habis lagi. Ini aku tambah sedikit lagi ya, karena ini opornya harus gurih banget loh, guys, legit banget. Padahal tuh tadi aku ngasih santannya nggak terlalu banyak ya, tapi ini udah enak banget ya. Dan aku juga nggak terlalu banyak ngasih penyedap rasa, guys, hanya 1 bungkus Masako saja ya. Tapi ini rasa dengan 1 kuali besar gitu cukup 1 Masako aja udah gurih banget, karena gurih itu bisa dari santannya dan juga dari bumbu-bumbu rempah asli Indonesia. Jadi enak banget. Nih, gara-gara aku nambah nasi tadi jadi aku mau nambah kuahnya lagi, guys. Mau cari ayamnya juga. Karena biasanya kalau baru masak begini emang paling enak langsung dimakan ya, guys ya. Dia ada anget-anget dan aromanya wangi gitu ya, guys ya. Enak aja gitu kan ya. Nah, ini dia penampakan nasi saya yang udah ditambah opor ayamnya tadi ya. Tetap dengan sambal juga karena ini enak banget. Kebetulan saya lagi lapar banget ya, guys ya. Habis masak, habis bikin bumbunya, ngeracik bumbunya. Jadi saya lapar banget, guys. Jadi makannya sampai nambah-nambah gini ya. Apalagi hasil masakannya enak banget. Jadi wah, ini ya harus dicobain sampai perut kenyang gitu ya. Dikremuk-kremuk gitu, ih enak banget nih. Ini masakan opor ini saya dapetin resepnya dari searching juga ya, guys ya. Dan sering saya coba di rumah, jadi saya sudah bisa hafal di luar kepala ya bumbunya apa aja gitu kan ya. Untuk masakan opor ini, karena di rumah ini paling suka opor ya, jadi saya sering banget masak opor, jadi saya hafal gitu kan ya. Nah, biasanya kalau hari raya begini, biasanya orang-orang tuh pasti makan opor tuh dengan ketupat ya, guys ya. Cuman karena ketupatnya juga belum mateng, jadi saya makan aja opor dan nasi biasa ya, guys ya, nasi putih biasa. Karena dari pagi saya udah ngeracik ayam, kemudian bumbunya, jadi saya lapar banget, guys ya. Jadi saya mau makan dulu deh itu. Nanti saya lanjut lagi masak ketupatnya. Dan oh ya, buat teman-teman yang belum like ataupun subscribe channel ini, mohon dibantu subscribe ya teman-teman agar channel ini terus berkembang. Dan satu lagi teman-teman, jika kalian ingin bertanya boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan kalian perlu tahu subscribe itu gratis ya, guys ya. Kalian nggak perlu harus bayar segala macam ya, karena subscribe itu justru akan memberikan notifikasi ke kalian jika saya mengupload video-video terbaru lagi ya, guys ya. Nah, ini udah habis ya, guys ya. Waduh, kayaknya saya ini kelihatan banget ya lapar ya, guys ya. Ini udah hampir tinggal tulang nih. Nah, biasanya kalau hari raya begini, biasanya orang-orang tuh pasti makan opor tuh dengan ketupat ya, guys ya. Cuman karena ketupatnya juga belum mateng, jadi saya makan aja opor dan nasi biasa ya, guys ya, nasi putih biasa. Karena dari pagi saya udah ngeracik ayam, kemudian bumbunya, jadi saya lapar banget, guys ya. Jadi saya mau makan dulu deh itu. Nanti saya lanjut lagi masak ketupatnya. Dan oh ya, buat teman-teman yang belum like ataupun subscribe channel ini, mohon dibantu subscribe ya teman-teman agar channel ini terus berkembang. Dan satu lagi teman-teman, jika kalian ingin bertanya boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya.
Dan kalian perlu tahu subscribe itu gratis ya guys ya. Kalian nggak perlu harus bayar segala macam ya, karena subscribe itu justru akan memberikan notifikasi ke kalian jika saya mengupload video-video terbaru lagi ya guys ya. Nah ini udah habis ya guys ya. Waduh, kayaknya saya ini kelihatan banget ya lapar ya guys ya. Ini udah hampir tinggal tulang nih. Nah, jadi sekarang kita mau bungkus dulu guys, buat kasih tetangga. Kasih buat tetangga guys. Non itu berapa ya? Non itu berapa? Dan bahasa Inggris kalau baca. Nah. Sobek banyak. Mau minta juga nak makan. Nah, jadi ini ya guys ya, kita bungkusnya buat kasih. Oke guys, ini dulu ya buat kita kasih ke tetangganya. Nggak terlalu banyak sih emang, tapi yang penting berbagi guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Ya semoga bisa membantu ya, biar sedikit. Yang penting kita berbagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Bye-bye. Jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe ya, agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.